Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hamba. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, as Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the heavens. Our King will return for his own. Every knee will bow, every tongue will shout, oh glory to Jesus alone. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Shalom, Shalom. puji Tuhan. Sungguh Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Hari ini kalau kita bisa berada di sini, bisa beribadah bersama-sama, bertemu satu dengan yang lain dengan jemaat Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Mari berdiri bersama-sama, masuki rumah Tuhan, dan bawa hidup kita menjadi ibadah dan sekaligus persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai, kita alaskan, kita persembahkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan turunlah atas saudara semua anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Tritunggal. Haleluya. Amin. Bagi
Firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Melimpah-limpahkan sukacita di tengah kita. Yang hadir di tempat ini, ia layak menerima pujian, hormat, dan ia bertata di atas pujian umatnya. Mari dengan sukacita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya Tuhan jadikan hari ini baik. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Bersuka di dalam apa? Di dalam Dia. Bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Mari bersama katakan bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka cita. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka cita. Tuhan melimpah-limpahkan sukacita di tengah kita. Amin. Mari syukur kita naikkan kepadanya. Sorak-sorai kita tinggikan Dia. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Bersuka di dalam Dia. Bersuka. Bersuka. Yes, katakan. Yo. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka cita. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan bagi katakan bersama. Bersuka. Katakan cepat saja. Yuk, dengan sorak-sorai katakan. Haleluya. Bersuka citalah. Bersuka. Sekali lagi dong. Cepat saja katakan ya. Bersuka sebab Tuhan limpah-limpahkan sukacita dengan kita. Mari katakan. Bersuka. Bersuka. Yes. Katakan. Amin. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Yo, bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Katakan bersama bersuka citalah. Haleluya. Sorak-sorai, sorak-sorai, sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita lebih lagi katakan sorak-sorai kita bagi Tuhan. Dia satu-satunya penebus yang menyelamatkan kita. Ia
membangkitkan hidup. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Kita bertepuk tangan sebab dia baik. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Sebab dia satu-satunya penebus. Menebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Siapa dia? Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia berlindung dan berharapan. Amin, haleluya. Mari bersama-sama katakan, yo. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Amin. Kita bertepuk tangan, muliakan dia. Muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Sebab dia satu-satunya juru selamat kita. Terus kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan, dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Sorak-sorai bagi nama Tuhan kita, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Takkan pernah ku sesali
Kami pegang teguh ya Tuhan. Sampai ku dapat melayani. Itulah kerinduan kami dan komitmen kami. Amin. Sampai ku dapat mahkota kehidupan, janji-Mu kan datang, ku pegang teguh. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tuhan, kami harus mengakui bahwa tidak terlalu sulit bagi kami untuk berkata kami mengasihi-Mu. Kami melayani-Mu. Kami mengiring-Mu seumur hidup kami ketika situasi kami baik-baik saja. Tetapi kami harus jujur berkata ketika situasi hidup kami tidak seperti yang kami mau. Tidak mudah bagi kami untuk berkata, kami mau melayani Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan. Kami mau mengiring Tuhan seumur hidup kami. Tapi pagi menjelang siang hari ini ya Tuhan, kiranya pujian yang baru saja kami naikkan, bukan hanya sekedar lagu yang kami nyanyikan melalui lidah dan bibir kami, tapi sungguh-sungguh kerinduan yang keluar dari hati setiap kami, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, mampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap memegang janji-janji-Mu Tuhan. Karena Engkau bukan Allah yang hanya bisa berjanji dan mengingkari, tetapi Engkau Allah yang berjanji dan selalu menggenapi dengan cara-Mu dan waktu-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi menjelang siang hari ini. Mampukan hamba yang terbatas untuk menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas. Dan setiap kami tidak hanya berhenti menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami mau rindu menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Selamat pagi menjelang siang, shalom. Sekali lagi shalom. Tadi di kebaktian pertama saya juga katakan, saya bersyukur saudara. Karena setelah saya hitung-hitung, saya khotbah terakhir kali di KMI Gloria Patri itu 2013. Jadi sudah 10 tahun saya tidak berkhotbah di gereja dan di mimbar yang mendidik saya dan menempa saya secara luar biasa ketika pertama kali saya dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi saya berpesan kepada Pak Jackson dan mungkin Pak Setio Budi sebagai ketua majelis, tolong dijadwal 2033 Pak, saya mau khotbah lagi di sini. Setiap 10 tahun maksudnya. Ya, oke. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan renungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu profil pelayanan. Kita akan baca satu ayat, saudara. Saya mengajak saudara untuk membaca bersama-sama ayat ini. Efesus 2 ayat 10, kita baca sama-sama. Saudara bisa lihat dari teks di depan, kita baca
bersama-sama demikian firman Tuhan 2:3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau apa saudara? Supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di Jepang ada sebuah kerajinan keramik yang disebut dengan kintsugi. Sebelum saya menjelaskan apa itu kintsugi, izinkan saya menceritakan sejarahnya terlebih dahulu. Sekian ribu tahun yang lalu di Jepang, ada seorang pemimpin militer yang pada waktu itu disebut dengan shogun, atau kita menyebutnya seorang jenderal. Saudara, jenderal ini punya sebuah mangkuk kesayangan. Mangkuk ini dia dapatkan ketika dia pergi ke negeri Tiongkok, saudara. Jadi dia sangat sayang dengan sebuah mangkuk ini. Tapi satu kali tanpa sengaja jenderal itu memecahkan mangkuk itu. Alih-alih membuang mangkuk itu, saudara, ia justru minta kepada sang pembuatnya di negeri Tiongkok untuk memperbaiki mangkuk itu. Berbulan-bulan ia tunggu, dan ketika mangkuk itu kembali, betapa kecewanya dia. Karena bentuknya begitu jelek, saudara. Tidak kembali seperti semula, tetapi hanya dilem seadanya dan di staples dengan staples besi kira-kira seperti gambar ini, saudara. Sang jenderal itu begitu sedih. Nah, untungnya dia punya anak-anak buah yang sangat mengasihi dia. Sehingga anak buahnya berkata, "Jenderal, tidak usah khawatir. Kami akan mencari pembuat keramik terbaik di Jepang untuk memperbaiki mangkuk jenderal." Saudara, setelah dicari, akhirnya ditemukan seorang pembuat keramik yang berpengalaman. Ketika diberikan keramik mangkuk itu, pembuat keramik itu berkata, "Untuk apa kita lakukan ini? Lebih baik mangkuk pecah ini kita buang dan kita buat yang baru. Saya janji, saya bisa membuat lebih bagus daripada mangkuk ini." Tapi mereka berkata tidak bisa. Jenderal mau mangkuk ini kembali utuh seperti semula. Akhirnya pembuat keramik itu mencoba memikirkan bagaimana menjadikan mangkuk ini kembali seperti semula. Dan akhirnya dia menemukan sebuah ide. Dan ketika mangkok itu dikembalikan kepada sang jenderal, ternyata tidak hanya kembali seindah semula, tetapi lebih daripada apa yang dipikirkan. Karena mangkok itu tidak hanya direkatkan dengan lem, tetapi juga dilapisi dengan emas. Dan itulah yang sampai saat ini disebut dengan kerajinan keramik kintsugi. Mangkuk-mangkuk pecah tidak hanya direkatkan kembali, tetapi dilapisi dengan emas. Sehingga tidak hanya kembali seindah seperti semula, tetapi bahkan lebih indah, lebih berharga, dan lebih mulia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mengapa saya menceritakan kisah kintsugi ini? Karena saya melihat korelasinya dalam kehidupan saudara dan saya di dalam Tuhan. Kita adalah mangkuk-mangkuk ciptaan Allah, saudara, yang Tuhan buat luar biasa. Rasul Paulus mengatakan karena kita ini buatan Allah. Ini bukan sekedar seperti benda-benda yang Tuhan buat, saudara. Tetapi bahkan lebih daripada itu. Alkitab mengatakan bahwa kita ini dijadikan apa? Serupa dan segambar dengan siapa? Allah. Artinya apa, saudara? Ketika Allah menciptakan manusia, ia tidak menemukan patron yang lain yang lebih mulia selain daripada dirinya sendiri. Karena itu Alkitab mencatat, manusia itu diciptakan serupa menurut gambar dan rupa Allah. Bahasa kerennya imago Dei, gambar dan rupa Allah. Tapi masalahnya adalah mangkok itu sudah pecah. Dosa membuat kita terhilang jauh daripada Tuhan. Sehingga Rasul Paulus berkata, kita bersama-sama ya, 2-3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah apa, saudara? Kehilangan kemuliaan Allah. Tidak dikatakan karena sebagian besar orang, tidak. Tetapi dikatakan apa, saudara? Dikatakan apa? Semua. Artinya tidak terkecuali. Tidak ada yang tidak berdosa, termasuk saudara dan saya.
Dan dosa mengakibatkan tidak hanya kita kehilangan kemuliaan Allah, saudara. Tetapi di dalam Roma 6 ayat 23 Rasul Paulus juga berkata bahwa dosa itu punya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Sebab upah dosa adalah apa, saudara? Maut. Sebab upah dosa adalah maut. Jadi kita bukan hanya mangkuk-mangkuk yang pecah, tetapi mangkuk-mangkuk pecah yang harusnya dibuang dan tidak lagi diperhatikan. Tetapi yang luar biasa adalah Roma 6 ayat 23 tidak hanya sampai pada kata maut, titik dan selesai, tidak. Tetapi Rasul Paulus menyambung dengan sebuah kalimat yang luar biasa. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita tidak berhenti sampai kepada konsekuensi dosa, yaitu maut. Tetapi kita masuk di dalam kasih karunia Allah, di dalam Kristus Yesus, sehingga kita mendapatkan hidup yang kekal. Bapak dan saudara sekalian, ini konsep sederhana. Saya percaya semua saudara pasti merasa sudah tahu itu. Tapi kalau saya mau jujur, ketika saya pemuda, saya sempat bingung dan sempat meragukan konsep ini, saudara. Karena ada orang berkata demikian, kekristenan itu kok aneh ya? Manusia yang berdosa, Allah yang menanggung. Kan ini aneh. Kalau ada seseorang berdosa, yang nanggung siapa, saudara? Ya orang itu, bukan? Kalau saudara berdosa, masa saya menanggung? Atau sebaliknya? Kan aneh. Saya mulai confused. Iya benar juga ya. Kok manusia yang berdosa, Tuhan yang nanggung? Enak dong manusia. Tetapi kalau kita cermati bagian ini, saudara. Kata kita ini buatan Allah. Bukan hanya sekedar sesuatu yang dibuat oleh penciptanya, lalu ditinggalkan, tidak. Tetapi kalimat aslinya berbunyi demikian. Karena kita ini karya milik Allah. Dan gambaran yang paling tepat dari apa yang dikatakan karya milik adalah gambaran orang tua dan anak. Saya minta maaf sekali, saya itu gampang terganggu konsentrasi saya. Minta maaf, anak-anak yang di belakang bisa masuk ke ruang ibu anak, begitu. Minta maaf ya, minta maaf ya. Karena kita ini karya milik Allah. Gambarannya adalah seperti orang tua dan anak. Saya percaya tidak ada orang tua yang normal. Yang ketika melahirkan anak berkata, tugasku sudah selesai. Silahkan kamu hidup boleh, tidak hidup juga tidak apa-apa. Menjadi besar boleh, tidak pun juga tidak apa-apa. Tidak ada, saudara. Semua orang tua, ketika anaknya lahir, dia akan menjaga dan merawat dan melakukan yang terbaik supaya anaknya tidak hanya bertumbuh secara kuantitas, tetapi juga bertumbuh secara kualitas. Kita rela membayar harga apapun juga demi anak kita mendapat pendidikan yang terbaik, mendapat kehidupan yang terbaik. Bahkan saya melihat sebagian besar orang, mereka rela melakukan apa saja supaya anak-anak mereka tidak sesusah hidupnya seperti mereka dulu. Itulah karya milik. Sampai suatu kali, saya mendengar sebuah khotbah dari pendeta yang menurut saya tidak terkenal karena gereja kami kecil, ada seorang pengusaha yang jadi pendeta, sering berkhotbah lalu kami undang. Ini gereja yang dulu, saudara, bukan di KM Anugerah ya. Lalu dia di dalam khotbahnya itu dia bersaksi. Nah kira-kira kesaksiannya seperti ini, saudara. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya ini lahir dari keluarga yang cukup berada. Jadi dari kecil saya tidak pernah susah. Saya penuh dengan kecukupan materi, tetapi di satu sisi yang lain, ayah saya dan ibu saya itu sibuk bekerja, khususnya ayah saya. Sehingga meskipun saya cukup secara materi, tetapi saya kehilangan kasih seorang ayah. Nah ketika saya lulus SMA, ayah saya berkata, kamu kuliah di Amerika. Wah, bagi semua teman-teman saya, kuliah di Amerika itu sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang membanggakan. Tetapi tidak bagi saya. Ketika papa saya berkata, kamu berangkat dan sekolah di Amerika,
Saya merasa ini papa membuang saya. Dia tidak mau dekat saya. Saya dibuang ke Amerika. Sehingga ketika dia sekolah di Amerika, dia tidak sekolah, saudara. Dia berfoya-foya, dia mabuk-mabukan, dia hidup semaunya. Papanya pusing, saudara. Nah 2 tahun kemudian, usaha papanya mulai agak goyang. Sehingga papanya berkata, kamu tidak bisa sekolah di Amerika lagi, kamu harus pulang bantu papa. Waktu itu dia merasa sudah nyaman di Amerika. Bisa melakukan apa saja tanpa ada yang mengawasi. Dan ketika disuruh pulang, dia berkata, saya semakin marah sama papa saya. Sehingga dia berkata, 3 minggu sebelum saya pulang, sebelumnya saya apply kartu kredit sebanyak-banyaknya yang saya bisa. Dan 3 minggu sebelum saya pulang, saya belanjakan sampai semua limitnya habis. Dan setelah itu saya pulang ke Indonesia. Saya tunggu 1 bulan, tidak ada tagihan. Saya tunggu 2 bulan, tidak ada tagihan. Saya tunggu 6 bulan, tidak ada tagihan. Dan sekian tahun, tidak ada tagihan. Saya berpikir, oh begitu caranya. Pakai kartu kredit, tidak usah bayar. Nah suatu sore dia berkata, teman-teman SMA-nya datang dan mereka ngobrol santai. Lalu dia mulai menceritakan, kalian tahu nggak bagaimana caranya pakai kartu kredit nggak usah bayar? Gimana caranya katanya? Ada caranya, memang tidak gampang, tetapi saya bisa. Lalu dia mulai cerita bagaimana cara dia menggunakan kartu kredit yang sekian puluh ribu dolar itu tanpa bayar. Dia tidak tahu bahwa di ruang tengah ayahnya mendengar percakapan itu. Dan ketika malam hari teman-teman sudah pada pulang, dia masuk ke rumah sambil tertawa-tawa. Papanya panggil dia, nak, sini sebentar. Papa mau ngomong sama kamu. Dia berkata, malam itu papa saya tidak seperti biasa. Matanya berkaca-kaca. Lalu papa saya bilang begini, nak, sekian bulan setelah kamu pulang dari Amerika, tiba-tiba ada begitu banyak tagihan kartu kredit datang ke rumah kita. Papa bingung, ini kartu kredit siapa? Setelah saya buka ada nama kamu. Setelah papa buka ada nama kamu. Dan papa lihat semua pengeluarannya, ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak berguna. Semua hanya kamu gunakan untuk berfoya-foya. Dan itu jumlahnya sangat-sangat besar. Dan mereka berkata, kalau ini tidak dibayar, maka mereka akan menyerahkan kasus ini ke polisi. Tadinya papa ingin membiarkan kamu diseret ke polisi. Tapi papa tahu kamu benci sama papa. Dan papa tidak mau menambah sakit hatimu. Sehingga papa bereskan semuanya. Bahkan papa menjual beberapa properti untuk melunasi semua tagihan kartu kreditmu. Nah, papa hanya ingin kamu tahu satu hal. Segala kesalahan itu ada konsekuensinya. Dan kalau kamu tidak membayarnya, maka pasti ada orang lain yang membayarnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian tahu? Kisah sederhana itu yang tiba-tiba seperti mencelikan mata rohani saya. Saya menjadi begitu mengerti betapa besar kasih Kristus dalam kehidupan kita. Kita yang berdosa, tetapi Bapa kita yang membayarnya. Karena untuk segala sesuatu ada konsekuensinya. Dan kalau saudara dan saya tidak bisa membayarnya, pasti ada yang membayarnya. Karena itu saya tidak pernah bosan berbicara kepada jemaat yang saya layani. Dan saya berkata, salib itu bukan interior di gereja. Itu bukan benda yang harus ada untuk menandakan bahwa ini sebuah gereja. Tidak. Tetapi salib adalah sebuah penanda yang ketika saudara melihatnya, saudara tahu bahwa seharusnya aku yang di sana. Tetapi karena Kristus mengasihi saudara dan saya,
Ia berkata, "Nak, turun. Biar aku yang di sana." Karena dia yang membayar konsekuensinya bagi kita. Karena kita ini kepunyaannya, kita ini miliknya. Karena itu Rasul Paulus tidak berhenti sampai kepada karena kita ini buatan Allah. Tetapi dia melanjutkan dengan sebuah kalimat, karena kita diciptakan dalam siapa saudara? Kristus Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17 kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa saudara? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lalu berbicara tentang profil pelayanan. Setelah kita menjadi ciptaan baru, apakah kita sudah selesai? Tugas kita sudah selesai? Sehingga kita bisa ongkang-ongkang kaki dan berkata, sudah selesai. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa setelah engkau diciptakan dalam Kristus Yesus, engkau harus melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi artinya, siklus sederhananya kira-kira begini, saudara. Setelah kita diselamatkan dari dosa-dosa kita, kita beriman kepada Yesus Kristus dan kita mendapat jaminan keselamatan. Kita harus melakukan perbuatan baik dan pekerjaan baik. Yang seringkali kita sebutkan pelayanan. Apa itu? Tujuannya adalah menjangkau orang berdosa. Supaya orang itu bisa menerima Kristus dan dia diselamatkan. Dan kemudian bisa melayani orang berdosa lagi. Siklusnya berputar begitu terus. Dan itu yang terjadi. Sehingga saudara dan saya pada hari ini bisa duduk di tempat ini, di gereja ini sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan. Karena ada orang berdosa yang sudah menerima Yesus. Sudah mendapat jaminan keselamatan. Dan mengabarkan berita sukacita itu kepada saudara dan saya, orang berdosa ini. Artinya siklus ini harus terus berputar, terus berputar. Tapi masalahnya ada seringkali dua konsep yang salah tentang hal ini. Yang pertama, saudara, masih banyak orang Kristen yang merasa bahwa perbuatan baik adalah jalan untuk membuat kita masuk surga. Kalau ditanya, "Tante, kenapa memberi buat gereja? Tante, kenapa pelayanan? Tante, kenapa berbuat baik?" Ya supaya masuk surga atau nep, mau apa lagi? Kita bukan melakukan perbuatan baik untuk diselamatkan. Tetapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita melakukan perbuatan baik. Saya mengasihi orang tua saya bukan supaya saya menjadi anaknya. Tetapi karena saya adalah anaknya, maka saya mengasihi orang tua saya. Demikian juga dengan Tuhan. Saudara bukan melakukan pelayanan apapun itu untuk supaya saudara diselamatkan. Enggak. Tetapi karena saudara dan saya sudah diselamatkan. Karena itu kita harus melakukan pekerjaan baik. Atau pelayanan itu. Yang kedua, berapa banyak ketika orang sudah melayani, ini merasa, ini kehebatanku. Kalau tidak aku mana bisa. Kalau bukan aku mana bisa. GKMI Gloria Patri bisa berdiri sampai saat ini. Ini kan karena aku. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Rasul Paulus mengatakan, kita melakukan pekerjaan baik yang sudah apa saudara? Allah apa? Persiapkan sebelumnya. Tadi di kebaktian pertama saya berkata begini, berkhotbah di GKMI Gloria Patri itu tidak pernah mudah bagi saya. Karena ini mimbar yang dan gereja yang mengajarkan saya pertama-tama pelayanan. Waktu saya 2006 dan 2007, kira-kira tahun-tahun itu, saudara, saya masuk pelayanan di GKMI Gloria Patri. Saya besuk aja enggak bisa, saudara. Kalau saya besuk orang, lalu saya tanya, "Om, gimana kabarnya?" Jawabnya, "Baik, Nep." Saya sudah bingung. Sudah baik, apalagi? Sudah baik. Nah di tempat ini, saya seperti sekolah, saya tidak malu mengatakan bahwa saya ini kuliah dan lulusan, mungkin tidak lulus kali ya. Saya ini drop out dari Universitas OPH, bukan Universitas Harapan, tapi Universitas Peter Hindarto.
Jangan bilang melalui Pak Peter. Pak Peter, Pak Jackson, dan saudara-saudara semua yang mengajarkan saya bagaimana harus menjadi seorang pelayan yang baik. Sehingga ketika Tuhan percayakan pelayanan lain di Jakarta, dan ini artinya sudah 12 tahun saya melayani di KMI Anugerah, saya tidak pernah bisa berkata bahwa aku hebat loh. Luar biasa. Karena saya selalu mengingat ayat ini, bahwa saya yang melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang apa saudara? Dipersiapkan Allah sebelumnya. Bukan hanya mempersiapkan pelayanannya saudara, tetapi juga mempersiapkan kita untuk bisa maksimal dalam pelayanan tersebut. Dan bentukan-bentukan itu yang membuat saudara dan saya ketika kita melakukan pelayanan apapun, kita tidak bisa berkata aku hebat. Aku luar biasa. Karena saudara dan saya sesungguhnya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Allah siapkan sebelumnya. Karena itu saudara, profil pelayanan bagi saya bukan sekedar apa yang harus kita lakukan, bukan. Tetapi lebih daripada motivasi kita di dalam melakukannya. Yuk kita baca Kolose 3:23, 2-3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu apa? Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu artinya tidak terlalu penting apa yang saudara kerjakan. Apakah menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, apakah menjadi majelis, apakah menjadi WL, menjadi singer, menjadi apapun, itu soal kedua dan ketiga. Tapi pertanyaannya adalah, apakah engkau melakukan seperti untuk Tuhan atau hanya sekedar untuk manusia? Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian dari apa yang kami alami di KMI Anugerah. Saudara, meskipun ini foto saya tidak menceritakan tentang saya. Ini adalah pelayanan online yang kami lakukan kira-kira periode 2020 sampai 2022 pada waktu pandemi kemarin. Ya, saya rasa tidak hanya kami, semua kita termasuk KMI Gloria Patri pun melakukan pelayanan online. Ya, kami tergagap-gagap awalnya. Karena pelayanan online itu selama ini hanya ada di sini konsepnya. Tetapi tidak pernah real kita lakukan secara utuh. Tapi ketika pandemi, hampir 1,5 tahun gereja tutup. Mau tidak mau, semua diperhadapkan pada pelayanan online. Dan ini tadi saudara, Tuhan sudah mempersiapkan pelayanan ini. Sehingga Tuhan mengirim orang-orangnya. Termasuk Tuhan mengirim orang untuk menyediakan sebuah ruangan. Ini satu ruangan studio yang kami buat khusus untuk merekam pelayan-pelayan online kami. Dan kalau saudara ke KMI Anugerah, saudara bisa melihat pelang namanya. Namanya adalah K-Tinem Room. Saudara tidak salah dengar. Betul, K-Tinem. Bukan K-Tinem, bukan. K-Tinem. Kok bisa Pak, gereja di Jakarta ada ruangan namanya K-Tinem. Harusnya kan ruangan Andreas, ruangan Petrus, ruangan Musa kayak siapa kayak gitu. Tidak, kami memilih menamainya ruangan K-Tinem. Siapa dia? Dia adalah jemaat kami. Ini Bu K-Tinem yang pakai baju putih kembang-kembang. Siapa dia? Dia adalah seorang pembantu rumah tangga. Sebelah itu nyonyanya, namanya Bu Ina. Mereka berdua sudah almarhum sekarang. Bu K-Tinem ini ikut Bu Ina, sudah remaja. Sudah 50 tahun lebih mereka tinggal bersama, mereka tidak menikah. Kok bisa Pak?
seorang pembantu rumah tangga. Namanya dipakai menjadi nama sebuah ruangan di gereja. Sejak saya melayani di Anugerah, setiap kali bersalaman dengan Bu Katinem, dia selalu berkata demikian, Pak Febri, saya selalu mendoakan Bapak, mendoakan Bu Iin, dan mendoakan anak-anak. Tangannya tremor, saudara, tangannya gemetar. Kadang-kadang dia bawakan snack, maaf saudara, ini snack biasa. Dia bawakan snack, dia berkata, Pak, titip buat Nadia. Saya pikir, cuman saya yang dibegitukan. Tapi ketika Bu Katinem ini meninggal, tidak punya keluarga, saudara. Kami menyewakan sebuah rumah duka. Ruangannya kira-kira ya 1/4 ruangan inilah. 1/3 ruangan ini. Cukup besar. Dan saudara tahu, ketika jenazah akan diberangkatkan, ruangan itu penuh dengan jemaat. Bahkan sampai keluar-keluar. Bu Ina kebetulan di mobil bersama dengan saya sampai ke pekuburan. Dan dia berkata, Pak, saya tidak habis pikir, Inem ini kan cuma pembantu rumah tangga, pembantu saya. Kok jemaat bisa begitu mengasihi Inem? Hari itu saya baru tahu, saudara. Semua jemaat yang diminta ke depan untuk menceritakan Bu Inem selalu berkata, Bu Inem ini selalu menyalami saya dan berkata, menyebut nama keluarga saya satu persatu. Saya mendoakan Bapak, saya mendoakan Ibu, saya mendoakan anak-anak Bapak, dia sebutkan namanya satu persatu selama puluhan tahun, saudara. Sehingga semua jemaat yang pada waktu itu memberikan sambutan berkata, kami kehilangan Bu Katinem. Ketika dia sakit, dan nyonyanya juga sudah mulai sakit-sakitan, mereka berdua datang ke gereja, diterima majelis. Mereka, si nyonya yang berkata, Pak, saya sudah tidak bisa merawat Inem, karena saya sendiri juga sakit-sakitan, saya tinggal sendiri. Inem saya serahkan di gereja, biar gereja yang merawat. Mungkin dimasukkan panti jompo atau apa, biar gereja yang memutuskan. Dan kami sudah sepakat, saya dan Inem sepakat. Ini ada uang tabungan Inem, Pak, selama kerja. Ini kami serahkan untuk pelayan di gereja dan digunakan untuk merawat Inem. Jumlahnya sekian ratus juta. Dan ketika pandemi ini Bu Inem sudah meninggal, saya bilang kepada majelis, kita bikin satu ruangan. Karena Bu Inem selain senang sekali mendoakan, dia juga senang membagikan Kristus. Di mana-mana dia coba berkata, bertobat, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mati buat kamu. Saya berkata, pakai satu ruangan dengan dana yang diberikan Bu Inem. Untuk terus, supaya legasi Bu Inem ini tetap menjadi legasi yang hidup. Melalui ruangan itu, firman Tuhan dibagikan. Bu Inem selama hidupnya tidak pernah khotbah. Bahkan saya tidak pernah melihat dia naik ke mimbar bahkan untuk bersaksi. Tidak pernah. Tetapi apa yang dia berikan, itu menjadi kesaksian. Injil diberitakan melalui apa yang dia lakukan selama hidupnya. Saya katakan begini, saudara. Orang yang menyumbang lebih besar banyak. Yang jauh lebih besar banyak. Tetapi tidak pernah ada seorang pun yang namanya kita abadikan menjadi nama ruangan di gereja kami di Jakarta. Tidak ada. Pendeta datang sini berganti. Mungkin bisa melayani sekian belas tahun, sekian puluh tahun. Menjadi gembala jemaat. Tetapi tidak ada satupun yang namanya kami abadikan menjadi nama ruangan di KMI Anugerah. Kecuali satu orang. Bu Katinem. Kenapa?
Karena sesungguhnya semua kami memberi dari kelimpahan kami. Tetapi Bu Inem memberi dari kekurangannya. Selama ini kita hanya berpikir bahwa pelayanan itu di mimbar. Berkhotbah, menjadi WL, menjadi singer, menjadi pemusik. Itu pelayanan betul, saudara. Tetapi pelayanan adalah apa yang kamu lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti untuk Tuhan dan bukan yang sekedar untuk manusia. Dan ini yang saya belajar dari kesaksian Ibu Katinem. Ia menghidupi pelayanan itu. Dia tidak sempurna, saudara. Dia bukan orang yang sempurna. Saya juga bisa menceritakan banyak kekurangannya. Tetapi bagi saya, dia satu contoh di mana ketika kita melihat di tengah ketidaksempurnaan, ya orang yang melayani Tuhan dengan hatinya. Amin. Saya undang singer, pemusik maju ke depan, WL. Ada sebuah pujian yang saya ingin saudara dan saya naikkan bersama. Bisa slide-nya dipasang? Pujian ini berkata, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Saudara katakan, apakah hidupmu? Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dan kita mulai dari awal pujian ini. Katakan pujian. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan hidupku, ku tahu adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh,
dengan setengah suara dan jadikan ini doa kita. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Biar ini menjadi doa dan harapan setiap kami Tuhan. Bahwa seluruh hidup kami, hidup yang Kau ciptakan demikian mulia ini, menjadi penyembahan dan persembahan kami kepada Tuhan. Tidak terlalu penting pelayanan apa yang kami lakukan. Tetapi yang terpenting adalah, apakah kami lakukan semua itu dengan hati yang memuliakan Tuhan. Dengan melakukan seperti itu Tuhan. Atau hanya sekedar untuk manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Kau berkati kami Gloria Patri. Segenap gembala jemaat hamba Tuhan, seluruh majelis, seluruh pengurus komisi, dan semua jemaat Tuhan. Menjadi jemaat yang mempersembahkan hidupnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang menjadikan hidupnya penyembahan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Dengan tetap bangkit berdiri kita akan mengikrarkan komitmen kemuritan kita. Komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari di dalam kehidupan. Sila duduk, Tuhan berkati. Kami segenap keluarga besar GKMI Gloria Patri mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Febrian Kristianto atas pelayanan firman Tuhan pada kebaktian umum pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati keluarga dan pelayanan Pendeta Febrian Kristianto. Dalam rangka tukar pelayanan mimbar Sinode GKMI, maka pada hari ini, Minggu 27 Agustus 2023, Firman Tuhan Kebaktian Umum GKMI Gloria Patri dilayankan Pendeta Febrian Kristianto dari GKMI Anugerah Jakarta. Dalam rangka mensyukuri dan memeriahkan hari ulang tahun ke-33 GKMI Gloria Patri, Panitia Peringatan HUT Gereja akan mengadakan rangkaian kegiatan pada hari Minggu selama bulan September dengan melibatkan semua komisi dan sanggar kasih. Adapun acara yang akan diselenggarakan sebagai berikut. Lomba Kreasi Pisang Kepok. Acara diadakan pada tanggal 24 September 2023 pukul 10. Pendaftaran paling lambat hari Minggu 10 September 2023 melalui Saudara Yawan Yafet Wirawan. Hot Wheels Racing Fun. Lomba ini terbuka untuk semua usia dan setiap peserta dipersilakan membawa mobil Hot Wheels masing-masing. Diadakan setelah kebaktian GP Kids pada hari Minggu 3 September, 10 September, dan 17 September 2023. Lomba Fun Pingpong. Setiap komisi dan persekutuan kelompok mengirimkan satu pasang ganda putri atau ganda putra atau ganda campuran. Hamba Tuhan, Majelis Jemaat dan Jemaat GKMI Gloria Patri mengucapkan terima kasih kepada keluarga NN atas persembahan sketsel atau sekat ruangan untuk aula serta sarung kursi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan dan ayat yang mendasari persembahan kita pada hari ini adalah dari Mazmur pasal ke-52 ayat terakhir saya akan bacakan untuk kita semua. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasih. Saya undang kita berdiri dan kita berdoa untuk persembahan yang sebentar kita naikkan.
Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk setiap limpahan berkat anugerah yang kau nyatakan di dalam hidup kami. Bahkan hari demi hari kami menikmati rahmat yang selalu baru. Itu semua karena kebaikan dan kasih setiamu yang tidak pernah lepas dari hidup kami ya Tuhan. Kesempatan yang indah sebentar kami akan menaikkan persembahan kami Tuhan. Bila Engkau menguduskannya, menyucikannya, dan Engkau berkenan. Dan ini menjadi sebuah dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih kami persembahkan dengan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Layani mengasihi-Mu, mengiringku seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiringku seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Melayani, saudara kita berdiri. Mengasihi-Mu, mengiringku seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Sekali lagi katakan janji-Mu. Seumur hidupku, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Inilah yang kami rindukan, bahwa sampai akhir hidup kami, satu waktu ketika kami berjumpa dengan Engkau ya Tuhan, kami bisa menerima mahkota kehidupan. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh tiba di tempat itu, tiba pada momen itu, tiba pada saat itu. Tapi kami sadar, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kesanggupan kami, tapi itu semua karena anugerah Tuhanlah yang memampukan dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa juga bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun. Kiranya juga Tuhan membawa mereka untuk tetap setia kepada Tuhan, bertumbuh iman mereka di dalam Tuhan. Bersyukur bersama Ibu Magdalena Amelia, bersama Ibu Deborah Wong Agustina, Saudara Matthew Agus Dwi Prasetyo, Ibu Rini Gito Martono, Ibu Sitompul Siregar, Saudari Sandra Budi Immanuela, Saudari Lisa Ivena Alfi Korista. Tuhan tambahkan 1 tahun usia kepada mereka, maka Tuhan tambahkan kekuatan, kesetiaan, cinta, dan kasih mereka kepada Tuhan, supaya mereka pun satu waktu, dalam waktunya Tuhan, ketika mereka setia kepada Tuhan, mahkota kehidupan Tuhan anugerahkan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara yang mau setia kepada Tuhan, yang mau jadikan setiap momen-momen hidup yang berjalan adalah momen untuk melayani Tuhan dan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Angkat tangan di hadapan Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan tinggal tetap di dalam kehidupanmu
mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.